Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz-ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mauidhoh Hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini ya sahabat Erlisa, kita bisa bersama-sama untuk ngaji atau ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa. Dan di edisi Ramadan tahun 1442 Hijriah ini Erlisa mengadakan ngaji secara roadshow ya. Kemarin kita sudah di dalamnya Yai Mas Kuri. Alhamdulillah ini kita berada di depan rumah ya atau di taman ya. Oke, kita langsung saja sapa beliau yang sudah siap untuk memberikan pengajian atau kajian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Yai Mas Kuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah sehat selalu. Masih semangat untuk kita ngaji dan berpuasa ini ya. Siap. Alhamdulillah. Oke, kemarin kita sudah mengaji tentang fardunya wudhu, pengertian tentang wudhu. Ini kira-kira melanjutkan di bab wudhu lagi atau apa ini ya? Yang pasti sunnah wudhu ya. Iya. Yang pastinya masih di kitab At-Taqriratus Sadidah. Iya, betul. Betul ya. Oke, itu langsung saja sahabat Erlisa, kita simak bersama bagaimana nanti Kiai Mas Kuri untuk bisa memberikan tentang terkait sunnah wudhu. Betul. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus shiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Sahabat Erlisa di mana Anda berada, kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan ya, episode ketiga, yaitu tentang sunnah wudhu. Sunnah wudhu ya. Sunanul wudhu'i katsiratun. Ternyata sunnah wudhu itu banyak sekali. Banyak sekali. Kasir ya. Kasiratun. Makanya apa namanya itu, Indomaret, Alfamaret itu ada nama kasir, itu megang uang banyak. Oh gitu ya. Makanya jadi kasiratnya banyak. Gitu ya. Jadi kalau di kasir pasti banyak uang. Banyak uang. Jadi kalau merampok ya ke kasir itu. Oh gitu ya. Tapi bukan untuk ditiru ya. Iya. Ausolaha ba'dum ila sab'ina. Sebagian ulama mengatakan sunahnya wudhu itu ada 70. Luar biasa 70 banyak. ini. Kalau kita bahas satu-satu di sini waktunya nggak Oh gitu ya. Itu nanti bisa berapa episode itu? Nggih, monggo. Waminha. Maka untuk memperinci tersebut 70 itu diperinci disingkat. Disingkat ya. Disingkat menjadi 7 bab. 7 bab saja. 7 bagian-bagian 7 dari bagian. sunnah. Karena ada yang sunnah sebelum membasuh muka, Ya. atau yang kedua itu sunnah ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan, bahkan sunnah ketika selesai wudhu. Selesai Akan wudhu kita masih bahas ada ya. secara simpel di sini. Semoga waktunya cukup. Siap ya. Yang pertama, al-awwalu as-sunanu allati qabla ghusl wajhi. Pakai ghus, bukan gis ya. Gis ya. Ghusl atau gisl. Yang pertama adalah sunnah-sunnah sebelum membasuh wajah. Sunnah sebelum membasuh wajah. Setelah niat berarti. Belum niat. Oh, belum niat ya. Niat Oh. itu ketika membasuh Oh wajah. iya.
Yang pertama adalah at-talaffudu bi niyati sunanil wudu. Melafalkan niat sunnah wudu. Jadi ada niat niat fardunya wudu Yeah. kan. Kayak kemarin nawaitul wudu Nawaitul wudu ya. atau nawaitu toharota li sholati. Tapi kalau ini adalah niat sunnah wudu. Niatnya sunnah. adalah nawaitu sunanal wudu. Nawaitu sunanal wudu atau saya berniat sunnah-sunnahnya wudu. Saya berniat sunat. Ini ada pelajaran tahun baru. Niat itu bukan hanya niat fardunya wudu saja. Sunnah-sunnahnya wudu pun diniati. Jadi fardunya ada niatnya, sunnahnya juga ada niatnya. Double ya? Double. Atau sama nawaitul wudu itu saja. Kalau nawaitul wudu sudah masuk di membasuh. Oh, membasuh. Sedangkan niat nawaitu sunanal wudu sebelum membasuh. Oh, sebelum membasuh. Ya. Pertama niat dulu. Niat, ya. Nawaitu sunanal wudu. Saya berniat menjalankan sunnah-sunnah wudu. Sunnah. Yang kedua adalah at-tasmiyatu wa ta'awudu. Membaca bismillah dan ta'awud. Membaca bismillah. Ya. Kalau pelit, malas, cukup bismillah. Itu saja. Oh gitu ya. Pelit gitu ya. Padahal ya membaca bismillah itu hanya sebentar ya. Mungkin puasa malas. Oh gitu. Baca bismillah lemes ya. Cukup banyak bismillah saja. Tapi kalau kepen sempurna adalah wa akmaluha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdzurun. Itu yang secara panjangnya. Panjang. Sedengannya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk sunnah wudu. Niat dulu. Oh niat ya, iya niatnya dulu ya. Oke itu ya. Kalau sebelum membasuh ada niat dulu ya. Nomor 3 adalah asiwaku. Siwak. Siwakan. Sebelum wudu siwakan ya. Iya. Setelah niat sunnah. Iya. Setelah membaca bismillah siwakan. Itu kalau kober ya. Sempat ya. Sempat ya. Bisa-bisa nanti kalau mau wudu mesti makan dulu apa dulu. Ya, itu bagus. Waktunya. Dan di sini diterangkan wa yusannu ayyakuna minal araqi. Disunahkan memakai kayu araq. Wa munaddan bil ma'i atau kayu araq yang dibasahi dengan air. Wa bil yadi al yumna dan memakai tangan kanan. Itu kalau siwakan. Ketika siwakan pakai tangan kanan. Kalau di kamar mandi tidak perlu pakai kayu araq, enggak masalah. Pakai Pepsodent atau formula itu sama saja. Sikat gigi itu ya. Esensinya sama. Membersihkan giginya. Karena mau sowan kepada Gusti Allah. Terus kemudian berdoa. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithani wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ini terlalu panjang, tidak dibaca pun tidak masalah. Iya. Sunnah ya. Sunnah. Minimal gosok gigi. Oh gitu ya. Baru nomor 4 adalah ghuslul kaffaini. Gos berarti membasuh. Membasuh dua telapak tangan. Dua telapak tangan ilal ku'aini sampai ke pergelangan. Ini pergelangan. Jadi sebelum membasuh apa istilahnya wicik dhisik ya. Makanya membasuh itu. Di virus corona ini disunahkan, dianjurkan pemerintah untuk cuci tangan. Ternyata di wudu ada semuanya. Oh, gitu. Nanti ada menghirup air ke hidung, ada mau mencuci tangan. Ini ternyata ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata pandemi ini kita diimbau ya kan untuk mencuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Itu ternyata adalah sindiran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak tangan ini telah melakukan dosa sehingga perlu dicuci. Dan berapa banyak kali mulut kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang sehingga perlu dimasker. Oh gitu ya. Sehingga ketika ngomong pun juga tidak tahu itu ngomong apa gitu ya. Cuma kedengeran gitu ya. Minimal di masker itu artinya itu sindiran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak mulut kita ember. Iya. Ya ini mencuci tangan dan menutup mulut itu artinya kalau mencuci tangan kenapa? Karena sekarang yang ember itu bukan mulutnya, jempolnya. Itu lewat komen negatif, hoak-hoak dan lain sebagainya. Maka ini perlu dicuci. Ini disunahkan di wudu ghuslul kaffaini. Termasuk jempol ini yang suka aktif di media sosial. Jempol dan juga
Jari-jari semua ya. Jadi- Kalau pakai komputer kan semua. Oh, gitu. Ya. Keyboard ya. Rapper dosa paling banyak ini, apakah Iya. yang paling gemuk ini. Iya. Nah, ternyata itu sudah diajarkan Rasulullah dan berlaku sekarang. Cuci tangan, Cuci tangan. Ini adalah sunnah dari wudhu. Uisanu ghusluhuma ma'an, disunahkan mencucinya bersama-sama. Jangan satu-satu. Satu-satu gimana nyucinya ya? Ya bisa ya. Dua-dua. Iya harus kedua tangan ini itu. Dicuci. Kalau mencuci tangan harus sampai sela-sela atau sampai apa juga. Ini ma'an bersama-sama. Bersama-sama. Dan berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Terlalu panjang. Yang panjang lagi. Baik, itu. Minimal cuci tangan. Itu kalau nanti sunnah doa itu bisa jadi wudhunya 1 jam ya. Iya, makanya wudhu yang terlalu sempurna. Iya. Apalagi kalau 70 ini. 70 sunnah itu kita laksanakan. Itu menarik sekali ini ya. Oke, oke. Yang nomor 5 adalah wal al madmadatu wal istinsyaku. Berkumur dan menghirup air ke hidung. Berkumur menghirup air ke hidung. Ini diterangkan apa itu madmadah? Idkhalul ma ilal fam. Idkhalul ma'i ilal fami. Memasukkan air ke mulut. Dan caranya adalah watakunu bil yadil yumna, dengan memakai tangan kanan. Tidak dua-duanya, cukup tangan kanan. Karena fungsi dari tangan kiri nanti pun. Oh, itu gitu. bagian terakhirnya. Tangan kanan masukkan ke mulut dan berdoa. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri lak wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Itu doanya. Kalau tidak berdoa ya tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, tapi ini pakai tangan kanan dimasukkan ke mulut. Istilahnya itu kumur itu ya. Kumur. Iya. Kumur membisikkan. Rata-rata kita kan berkumur pakai 2 tangan. Iya. Nah, ini cukup 1 tangan tapi tangan kanan. Ya. Ternyata memang sunnahnya itu malah tangan kanan Tangan ya. kanan. Tidak kedua tangan ya. Tidak kedua tangan. Kedua tangan itu ghuslul kaffaini, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Oh iya. Ternyata saya baru tahu ini. Ada yang bareng-bareng tidak bisa satu-satu, yaitu muka tidak boleh sebelah, harus bareng. Harus bareng 2 ya. Telinga juga gitu, bareng. Rata-rata banyak yang gini ya kan. Iya. Itu aliran apa enggak tahu. Ini bareng, muka, telapak tangan dan telinga itu bareng. Ya. Terus yang berikutnya adalah istinsyak. Apa itu istinsyak? Idkhalul ma ilal anfi, memasukkan air ke hidung. Ini juga sama, wa yakunu bil yadil yumna, dengan tangan kanan. Tangan kanan. Dimasukkan. Nah, tugas tangan kiri apa? Tugas tangan kiri yaitu ketika keluarkan. Maka ketika mengeluarkan namanya istinsyar. Istinsyar itu gebres-gebresno banyu ning jero irung. Nah, itu pakai tangan Oh kiri. gitu ya. Nah, tugasnya tangan kiri. Tangan kiri itu ya. Kasihan tangan kiri. Bagian yang enggak enak. Ya gantian ya. Tapi karena enggak enak maka dikasih jam tangan. Oh gitu ya. Saya tidak pakai ini ya. Oke itu ya. Jadi setelah kumur baru membersihkan hidung itu tadi ya. Iya. Oke. Di sini- Urut-urutannya seperti itu ya. Itu berlaku hidung dulu baru kumur atau Ini sesuai itu ya? Al-madmunatu wal istinsyaku. Berkumur dan istinsyak. Berkumur di mulut baru di hidung. Oh gitu. Urutannya seperti itu ya. Tapi karena ini puasa, Mm-mm. ya, dilarang untuk mubalaghah. Oh gitu ya. Mubalaghah itu terlalu banget. Dikhawatirkan nanti masuk air ke rongga kita, sehingga membatalkan puasa kita. Cukup sederhana. Tapi Itu kalau selain ketika puasa ya. nah, ketika puasa jangan terlalu tapi nggak usah, nanti malah masuk. Itu bisa jadi nanti subuh gitu, duhur, asar semuanya. Dia semangat. Kenapa kok masih semangat puasanya? Karena di waktu madmadah dia mencuri sedikit Oh, air. gitu ya. Ini dilarang, tidak boleh ini. Jangan mubalaghah, tapi Iya. selain puasa mubalaghah. Silakan, tidak apa-apa itu ya kalau. Mubalaghah tidak malah puasa. sunnah selain puasa. Seperti gosok gigi juga menurut madhab Syafi'i kan disunahkan sebelum duhur. Sebelum duhur. Setelah duhur makruh. Makruh, Tapi kalau Imam Nawawi itu
tidak ada unsur makruhnya. Boleh polos. Masa setelah tidur dipanggil kiainya mau setoran kitab, mau mulutnya bau ya kan? Kiainya kan nggak enak juga, ditahan sampai. Nanti khawatir setelahnya malah kiainya mutah ya. Nah, itu gosok gigi nggak masalah. Pakai pendapatnya Imam Nawawi. Oh iya. Padahal katanya baunya orang yang berpuasa seperti Menurut musik. Gusti Allah. Menurut manusia kan kelengar kan. Oh gitu. Makanya jangan sering pakai masker terlalu lama di bulan puasa ya kan, karena itu ya memakai ketika berkerumun, ketika sendirian jangan sering dipakai, nanti semaput ya. Bau surga. Tahu-tahu itu. Oke, menarik sekali ini. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Itu baru sebelum ke wajah itu tadi ya. Sebelum ke Masih wajah. ada lagi. Ini yang terakhir adalah at-taslis. 3 kali. 3 kali. Mulut 3 kali. Iya. Hidung 3 kali. Terus tadi cuci tangan tadi 3 kali. juga 3 kali. Semuanya 3 kali. Itu sunnah. 3 kali. 1 kali enggak masalah. Enggak apa-apa. 3 kali alhamdulillah. Kalau mungkin seandainya apa istilahnya hemat air, baru air sulit mungkin ya, itu cukup 1 kali. Tapi kalau istri ya 3 boleh lah. Oh gitu ya. Tapi 4 boleh ya. Sunnahnya 3. Oh gitu. Ini sudahnya. Dasarnya tapi ini. Saya pakai dasar taslisnya adalah anak saya yang 3 ya. Oh gitu. Cukup istri 1. Iya, istri 1, anak 3. Oke. Dilanjutkan ya. Asani yang kedua, sunnah yang kedua ini ya. Sunnah yang pertama sampai 8. Sunnah yang kedua ini. As-sunanu allati fi asna'i ghuslil wajhi. Sunnah-sunnah yang terjadi ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Yang pertama adalah at-talaffudu binniyati. Niatnya dilafalkan. Niatnya dilafalkan. Fardunya kan di dalam hati. Iya. Sunnahnya dilafalkan. Tapi di hati saja sudah cukup itu fardu. Tapi kalau dilafalkan sunnah. Kayak seperti anak-anak TK, TPQ gitu ya. Nah, itu gitu ya. Iya, betul. Itu untuk melatih ya kan, biar terbiasa ini ya. Biar nanti niatnya gampang. Oh gitu ya. Kan banyak salah kaprah di masyarakat itu niat itu dilafalkan. Padahal sebenarnya niat itu di dalam hati. Di dalam hati. Maka ketika saya menerangkan niat sholat itu, mereka banyak protes. Nanti tidak susah, ya, makanya perlu latihan. Cukuplah niat dengan bahasa Jawa tidak masalah. Di sholat, niat ingsun sholat fardu, niat ingsun sholat fardu duhur. Makmum. Penting ada makmumnya kalau dia mengikuti. Sedangkan rokaat dan nilai ta'ala hukumnya sunnah. Demikian juga wudhu. Nawaitul wudhu'a, sudah sah. Sudah sah. Kalau Atau pengen niat panjang, ingsun wudhu. itu wudhu dan seterusnya panjang itu ya. Itu disunahkan dilafalkan. Yang nomor 2 adalah ayyabda'a bil wajhi min a'lahu. Bil wajhi min a'lahu. Disunahkan dari atas. Atas itu tempat tumbuhnya rambut di atas ini. Nah, ini sunahnya dari atas. Maksudnya dari atas gimana? Dari atas ke bawah. Oh gitu. Kan ada yang dari bawah ke atas. Lucu nanti ya kan. Oh gitu. Nanti malah hidungnya naik ke atas. Kalau atas ke bawah kan. Nah, jadi ketika membasuh muka itu dari atas dulu baru Dari ke bawah. Karena otomatis airnya ke bawah. Iya. Nyemprot juga gitu. Kalau kita menyemprot orang stroke, orang yang sakit yang tidak bisa yang lemes ya kan. Kita yang mewudui dari atas nyemprotnya. Pakai semprotan. Gitu. Terus orang yang berwudu niat, yang nyemprot cuma menjalankan airnya saja. Iya. Oh gitu. Nggak usah sampai di usap-usap gitu ya, nggak usah. Kan yang penting itu apa? Udah kena air. Kalau semprot insya Allah kena air. Apalagi semprot yang lubangnya kecil-kecil. Jangan pakai selang nyuci motor ya. Cepat mati. Kasihan ya ini. Ayat khuda alma biyadaihi jami'an. Mengambilnya dengan kedua tangan bareng-bareng. Nah, tadi ya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Tidak bisa satu persatu kanan dulu, tidak bisa. Tapi ada yang perlu diteliti adalah ta'ahudul mak, yaitu meneliti tentang bagian yaitu kelopak mata yang dekat dengan hidung. Kelopak mata yang dekat dengan hidung. Sini berarti ya. Bawah ya. Iya. Termasuk belek-belek ini. Yang kedua adalah ta'ahudul lihat. Kelopak mata yang satunya lagi yaitu atas. Atas ini. Ini harus katut ya. Kena ya. Supaya kena merem ya kan. Merem insya Allah kena semuanya. Oh iya. Kan?
Masa membasuh muka sambil melek ya kan? Nanti masuk ya. Ini masuk ke mata nanti. Kalau masuk ke mata insya Allah puasanya nggak batal madhab Syafi'i. Oh gitu. Nah, kalau madhab yang lain ada yang membatalkan karena terasa. Terasa ya. Tapi madhab kita nggak. Jadi kalau sakit mata pakai obat tetes mata puasanya tidak batal. Oh, gitu. Madhab kita. Yang keenam adalah mashul udunai, mengusap telinga dua. Jadi telinga itu hukumnya Sunnah. sunnah. Beda dengan yang mengatakan bahwa telinga adalah bagian dari wajah maka wajib. Sedangkan madhab Syafi'i telinga sama wajah beda. Karena wajah adalah batasannya adalah telinga ini. Iya. Jadi telinga nggak ikut. Jadi mengusap telinga. Ingat telinga itu diusap bukan Diusap. dibasuh. Cukup diusap. Dan itu berbarengan tadi ya? Atau kanan dulu atau kiri dulu? Berbarengan. Berbarengan ya. Caranya 9 kali usapan. Ada di sini nanti. Oh, nanti ada bagian telinga sendiri ya? Telinga sendiri. 9 kali. 9 kali ya. Jadi wajah terus telinganya katut. Jadi wajah telinganya katut. Itu. Oh Bapak. gitu ya. Wajah langsung plus telinga, dikatutkan, diusap saja. Iya iya. Yang nomor 7 adalah itolatul gurrati, memanjangkan bagian basuhan. Ya kemarin ya. Oh iya iya. Dilebihkan. Dilebihkan. Supaya mencorong besok di hari kiamat. Jadi kalau wajah segini ya dikasih lebihan gitu ya. Sunnah itu. Sunnah ya. Kalau perempuan kan eman-eman. Kenapa emang? Ini kan sudah dandan ini apa? Oh, Terus apalagi make upnya ya. make up-nya dan lain sebagainya. Susah deh. Iya, ya mungkin solusinya sebelum make upan wudhu dulu. Dan pakai kaos tangan. Oh, Biar iya. nanti nggak bersentuhan dengan apa namanya itu periasnya dan lain sebagainya. Oh, gitu ya. Atau waktu mau manggung tak apa. Masa manggung wudhu dulu ya. Oke, buat kedua telinga, oke. 8 adalku, Dalku, menggosok. menggosok. Sunnah ini. Ya, artinya apa nah ketika muka ini digosok-gosok Oh gitu ya. ditekan-tekan. Apalagi Itu ketika punya sunnah. ketika terik matahari panas. Apalagi bangun tidur Oh, sambil mencari belelek itu. Ini sunnah juga ya tadi Sunnah, membersihkan itu sunnah. tadi ya. Intinya kan mengalir saja sudah cukup. Yang nomor 9 at-takhlilul lihyati al-kassati. Nyela-nyelani bagian yang tebal-tebal dari apa namanya itu? Ini jenggot sama wal aridaini dan jambang. Jambang. Tebal. Dibersihkan itu ya Di sela-sela. sela-selanya ya. Sela-sela. Itu sunnah. Sunnah. Wa yakunu biasa bi ilyadil yumna dengan cara jari-jari kanan. Oh, kanan yang membersihkan ya. Kanan bagian. Nomor 10 adalah at-taslis. Takhlis ya. 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali. Itu. Oke, itu baru 2 bagian ya. Sebelum membasuh wajah dan Ketika membasuh ketika wajah. membasuh wajah. Tapi ternyata memang kita waktunya terbatas sekali. Ini sudah 1 episode ini. Iya, jadi ini 1 episode. Padahal ini belum sampai 70 kan, baru berapa ini? Insya Allah nanti 7 bagian. 7 bagian. Ini baru 2 Eh, ya. Oke, itu mungkin apa namanya sebelum ke bagian ketiga diberikan satu kesimpulan tentang sunnah wudhu tentang kepada pemirsa dan pendengar, khususnya ini baru di bab ini ya, sebelum apa namanya membasuh dan ketika membasuh wajah itu tadi. Monggo ya. Ya intinya adalah jangan hanya berwudu dengan fardu-fardunya saja, eman-eman. Karena fardu otomatis harus dilaksanakan. Iya. Tetapi kalau kita melaksanakan fardu dan sunnah, maka akan membawa cintanya Allah kepada kita. Allah menyuruh kita hanya untuk menyapu saja ruangan. Ya, misalnya kita adalah seorang pembantu, Tuhan kita menyuruh hanya menyapu ruangan saja. Tetapi kita menyapu dan mengepel, Iya. bagaimana perasaan Tuhan kita? Iya. Pasti sangat bahagia sekali. Bahagia sekali. Demikian juga kita diperintahkan untuk wudhu, jangan hanya fardunya saja. Latihan kita, sunnah-sunnahnya diikutkan. Dengan fardu dan sunnahnya diikutkan, maka sangat bahagianya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya
ketika kita bersuci, kita berwudu. Oke, memang fardunya wudu cuma ada 6 ya kemarin ya. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Kuri, eman-eman tidak melakukan sunnah karena dan sunnahnya ini sangat banyak. Bisa dilakukan semuanya, bisa dipilih yang sekiranya ya menjangkau lah ya. Menjangkau. Kalau mungkin sulit untuk menghafalkan doa-doa itu tadi ya cukup hanya dibasuh, diusap itu saja ya. Itu. Dan yang paling penting di saat-saat pandemi seperti ini yaitu tadi kita harus sering-sering untuk bersuci, khususnya wudhu. Kalau kita hanya cuci tangan saja itu ya eman-eman itu. Padahal cuci tangan itu bagian daripada sunnah ya. Tapi kalau wudhu, wah ini dapat semuanya. Dapat gitu semua. ya. Dan Hidung juga iya, virus akan keluar iya. semuanya. Dan fadilahnya wudhu juga luar biasa, kemarin sudah disampaikan. Jadi kelak akan menjadikan pancaran ketika di akhirat seperti itu. Betul. Oke, dan insya Allah nanti kita akan sambung lagi di episode yang keempat. Insya Allah nanti masih bersama dengan Yai Mas Kuri dan masih di bab sunnah wudhu, melanjutkan ya. Iya, betul. Oke, itu ya sahabat Erlisa, ngaji kita pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini bersama Yai Mas Kuri, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, dan kita masih mengaji tentang bab wudhu, khususnya di sunnah-sunnah wudhu. Terima kasih, Mikdad Sarani harus pamit, dan tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib, dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi, dan keteladanan setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.